Siapa yang bisa memegang dan melestarikan ini loh, tampuk kepemimpinan Jawa ini. Sedangkan Pangeran Benowo ini jiwa Senopati Ingalogonya itu mungkin kurang. Tidak kalau sekarang mungkin tidak seperti Habib Rizik. Wong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tape-tape uluk salam mulia. Muji syukur ngarsaning Gusti ingkang murbing dumadi ingkang akarya jagat ingkang damel gesang kula lan panjenengan sedaya ingkang damel gesangipun sakutu-kutu walangataka. Dene kula nembe kemawon siarah wonten ngarsa paduka Kanjeng Panembahan Senopati Ingalogo Mataram ingkang kapisan ingkang nurunaken trah tumetrah Ngayogyakarta Hadiningrat saha Surakarta Hadiningrat saha Mangkunegaran lan Pakualang. Mugi-mugi kula saged pinaringan berkah, saged pinaringan kanugrahan sareh ning kula putra Nusantara ingkang anggadhahi gegayuhan nentremaken bumi Nusantara ingkang sakmenika boten saged dipun selaki malih kathah pancabaya mawarna-warna wujuding bebaya. Mugi-mugi kula kiyatang nglampahi saderma hang nglampahi laku lampah kula mugi-mugi miguna tumrap bumi Nusantara menika tumrap sesamining agesang. Matur nuwun. Nuwun sewu, Mbah. Ini panjenengan kan sedang berada di komplek makam Raja-Raja Mataram yang ada di Kota Gede, Yogyakarta. Terkait itu, sekilas bagaimana perjuangan Panembahan Senopati dalam nguri-uri kawruh adiluhung, Mbak. Tapi uluk salam mulia atur bagya wis muga Nusantara. Wong wilahing jati nukuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Singkat saja ya. Jadi sejak runtuhnya Majapahit itu kan banyak nih cara sekarang itu ya kita bicara objektif saja. Sejak berdirinya Republik ini kan dua ibaratnya kejadian. Kalau saya bilang tragedi nanti terlalu kasar ya. Kejadian yang satu ya, taruhlah kalau boleh dibilang kasar ya makar gitulah, hendak makar atau kudeta atau subversif itu kan sama itu ya, hanya ininya saja yang berbeda apa namanya itu definisinya, tapi intinya kan sama, berebut kekuasaan itu. Jadi sejak Republik Indonesia itu dua kali, satu DITII itu tahun 50-an Kartosuwiryo. Nah itu paham dari mana? Ya Jazirah Arab mungkin, kalau boleh ngomong itu, saya nggak ngomong agama nanti mau ada sebuah ketersinggungan kepekaan. Terus yang kedua PKI itu dari mana? Uni Soviet kan pada saat itu, sebelum Uni Soviet bubar kan gitu. Nah begitupun ketika maaf kata itu Majapahit runtuh oleh Demak, kan seolah-olah kurang ada lilo legowonya dari perpindahan tampuk kepemimpinan ini. Jadi Brawijaya itu menyerahkan kepada Raden Patah itu dengan ada seolah-olah itu nada keterpaksaan gitu, atau jadi intinya nggak lilo legowo lah. Nah, perjuangan Panembahan Senopati ini adalah luar biasa. Sesungguhnya siapa itu Panembahan Senopati? Panembahan Senopati adalah putra pingitan dari Sultan Pajang, Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir atau Mas Karebet. Yang kala kecil ya Mas Karebet, ya Joko Tingkir itu lalu menjadi sultan itu namanya Sultan Pajang,
Sultan Hadiwijoyo. Nah, ada sebuah mimik katanya. Jadi cerita rakyat bahwasanya sesungguhnya Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya atau Loreng Pasar adalah putra angkat, bahkan ada yang mengatakan adalah putra dari Sultan Hadiwijoyo sendiri yang dititipkan kepada Pemanahan begitu. Ya kalau cerita lebih krusial ke sana nanti ada miss yang nggak jelas. Nah, ketika itu dengan tegas-tegaslah intinya. Makanya Panembahan Senopati dikatakan Mataram Islam ini sebenarnya kurang pas. Hanya mengakui agama Islam itu ada dan bahkan dia mendeklarasikan karena itu setiap kerajaan Mataram di sebelah kanan dari keraton itu atau kadipaten itu yang ke bawah Mataram, di bawah pemerintahan Mataram itu harus ada masjid dan di sebelah kiri itu harus ada penjara gitu loh. Ini sebagai simbol keislamannya, namun cenderung dalam budaya adiluhung ini tidak boleh dihilangkan sama sekali. Artinya mempertahankan budaya adiluhungnya luar biasa dan tidak hal yang aneh kalau orang di Jogja itu, masyarakat Jogja itu sembahyang itu pakai belangkon gitu loh. Ya kan? Ini sebuah nyata dan bukan hal yang aneh. Kalau habis sembahyang, masyarakat di Yogyakarta itu membakar kemenyan atau dan sebagainya. Itu bukti bahwasanya antara agama dan budaya. Agama sebagai ibaratnya penyelaras, budaya adalah sebagai ciri khas. Artinya penyelaras daripada berbenturan yang saya maksud. Bisa dipahami ya ini. Daripada berbenturan sesama masyarakat atau warganya sendiri atau bangsanya sendiri yang telah ibaratnya kata Bung Karno itu kecanduan agama, ya ini Bung Karno loh yang mengatakannya, yang telah kecanduan agama, lebih baik ibaratnya jangan sampai ada perseteruan. Intinya budaya adiluhung tetap harus eksis di Yogyakarta dan sampai sekarang pun tetap yang namanya hal-hal seperti yang dikatakan orang itu musyrik, sesaji dan sebagainya tetap masih diadakan dan bahkan dibesarkan. Contohnya itu sekaten dirayakan, maksudnya difestivalkan, dibesarkan. Contoh lagi sekaten, contoh lagi itu apa? Budaya larungan ke pantai selatan di Parangkusumo. Intinya Panembahan Senopati adalah sosok pejuang yang tidak keguh, yang tidak caranya bunglon, yang tidak belo melu seton. Dan itu mungkin ya, seperti yang panjenengan sampaikan dalam konten yang lain itu, itulah mengapa jejuluk Panembahan bukan Sultan begitu ya. Iya, itu diantaranya mengapa Panembahan Senopati seorang raja, ya Danang Sutawijaya kok tidak jejuluk Sang Prabu atau Sultan atau Sunan gitu loh, ya kan? Walaupun di akhirannya ada tambahan Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Itu sebenarnya hanya apa untuk menseimbangkan saja, tapi yang aslinya Panembahan Senopati Ingalogo, ya kan, terus ditambahi Panetep Panotogomo gitu loh, ya kan. Jadi yang aslinya bahkan ada yang menambahi Abdurrahman Sayyidi Panotogomo dan sebagainya itu. Yang aslinya adalah Panembahan Senopati Ingalogo gitu aslinya. Nah, waktu kecil Danang Sutawijaya, waktu cara Sunan Kalijaga itu menjadi Malingaguna Pak ya, menjadi Malingaguna dalam proses mencari jati diri, dia loreng pasar ibaratnya, berandal pasar lah gitulah, loreng pasar. Lalu setelah itu jumeneng menjadi Panembahan Senopati. Lah ini perjuangan Tapabratanya juga luar biasa, artinya tidak mungkin meninggalkan apa, kalau boleh saya ngomong terang-terangan itu. Nantilah saya buka dalam konten itu apa ya, pamali apa sabdanya Sabdo Malon yang mengatakan bahwasanya ada dua unsur yang harus dihindari oleh pemimpin Nusantara. Tapi saya mohon tidak ada ketersinggungan dari berbagai pihak karena saya hanya menyampaikan saja intinya ada dua unsur nanti yang itu. Dan Panembahan Senopati maaf kata walaupun dia mampu untuk melakukan ibadah haji sarannya pada saat itu, mengapa beliau tetap berpegang teguh kepada Panembahan Senopati? Tidak ada Haji Danang Sutawijaya, ini nggak ada gitu. Ini tapi bukan berarti saya mendiskreditkan, enggak gitu loh. Artinya memang sebagai penyeimbang budaya adiluhung yang tidak boleh ibaratnya
bukan terkalahkan ya, yang tidak boleh dihilangkan gitu loh. Karena ini merupakan pedoman daripada bangsa atau sekali lagi saya katakan tadi penyelaras dan kekhasan gitu loh. Tadi saya bilang di depan. Hasanah gitu loh. Jadi nggak bisa ibaratnya kalau nanti budaya Jawa ini hilang akan mencari kemana gitu loh, kita semua generasi kita gitu. Apakah itu momentum di saat itu mungkin adalah momentum yang mana Islam, maaf kata yang notabene-nya dari Arab, lalu dalam istilah sekarang dikenal akulturasi dengan budaya Jawa? Ya kalau sekarang kemungkinan demikian, tapi yang jelas pondasinya itu budaya adiluhung lebih dikedepankan daripada syariatnya begitu loh. Bisa dimengerti nggak ini? Jadi begini loh, Jawa ya Jawa gitu loh, Arab ya Arab. Tapi daripada ibaratnya kita berbenturan dengan bangsa kita sendiri yang telah meyakini paham dari maaf kata dari mancanegara, dari Arab gitu loh. Ya oke, saya iakan, saya fasilitasi setiap kadipaten dan kedaton atau kedaton Mataram yang di bawah pengampuan Panembahan Senopati, yang di bawah Pangreh Panembahan Senopati itu harus ada masjid dan itu mengharuskan gitu loh. Tapi tidak lupa pohon beringin gitu loh. Dan tidak lupa ayam cemani konon ini. Artinya dulu spesifikasinya memang begitu. Cara kalau dilihat dari ditilik dari itu kan saya juga masih ada kerabat dekat lah ibaratnya, ada kedekatan dengan orang-orang tersebut. Artinya seperti Bupati Cilacap itu kan terah tumetrah yang menurunkan saya gitu loh. Bupati pertama Cilacap yang menurunkan saya gitu loh. Artinya dulu memang Kadipaten Cilacap ya ada, waktu saya kecil saja itu masih ada ayam cemani gitu loh, dan itu merupakan simbolis. Ini maaf Mbak, tanya terkait Panembahan Senopati Ingalogo, maksudnya Ingalogo itu bagaimana? Begini Mas, jadi Ingalogo itu berani depan dan berani di belakang, terang-terangan itu Ingalogo, wani ngarep wani mburi. Jadi cara sekarang ini sebenarnya saya kagum juga dengan cara sosok Habib Rizik sebenarnya. Hanya kontennya Habib Rizik itu pemberaninya kemungkinan seperti itu loh. Kita salut. Ya salut dengan keberaniannya itu. Cuma ibaratnya seolah-olah keras banget dan hanya membahas satu sisi saja gitu loh. Satu sisi daripada syariatnya gitu. Seolah-olah budaya itu sebenarnya kan saya dengar juga bahwasanya Habib Rizik itu sebelahnya aja kan gereja, nyatanya juga itu, cuma mungkin kurang lunak. Jadi gini loh, kan istilah Jawa itu Senopati Ngalogo, ada juga mancing ajurajer gitu loh. Lah ini termasuk mancing ajurajer, bisa halus bisa kasar. Panembahan Senopati. Di depan berani, di belakang pun berani, tidak kucing-kucingan, itu terang-terangan begitu loh. Ibaratnya siapa yang mau ibaratnya menentang, tentanglah saya gitu. Kalau memang berani begitu loh. Makanya ketika itu kan diujinya oleh Sultan Hadiwijaya itu kan untuk berperang melawan Aryo Penangsang begitu. Jikalau itu menang ya Mentauk sah menjadi milikmu dan bahkan dirikanlah kerajaan. Nah, karena dia Sultan Pajang ditekan dalam arti wah itu Panembahan Senopati subversi kalau istilah sekarang makar gitu ya, makar. Maka Sultan Hadiwijaya pura-pura menyerang Panembahan Senopati. Padahal itu untuk menguji manakah antara Pangeran Benowo, ya pangeran waktu itu putra mahkotanya, dan Panembahan Senopati demi lestarinya Pajang yang tulus. Nah, karena secara batin jelas lebih baik cinta tanah air daripada cinta keturunan, begitu loh. Okay. Bisa dipahami ya? Istilahnya membuat dinasti tapi tidak cinta tanah air itu jelas kurang pas. Kurang pas gitu loh. Siapa yang bisa memegang dan melestarikan ini loh? Tampuk kepemimpinan Jawa ini adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati begitu loh. Sedangkan Pangeran Benowo ini jiwa Senopati Ingalogonya itu mungkin kurang, tidak kalau sekarang mungkin tidak seperti Habib Rizik lah. Habib Rizik kan siapapun berani gitu loh, siapapun berani ibaratnya kita lengserkan caranya berani gitu loh. Nah, jadi jiwanya, karena pemimpin kan harus berani, harus bisa bertata krama, juga harus bisa
berani, ibaratnya harus berani mati dan sebagainya. Itu pemimpin yang sungguh-sungguh. Kalau pemimpin politis mungkin maunya enak, nggak mau sengsara, maunya hidup, nggak mau mati gitu loh. Tapi kalau calon pemimpin ibaratnya yang akan membawa karakteristik karakteristik sebuah bangsa, sebuah negara, ini jelas berkarakteristik ibaratnya punya kekasan. Berani mati demi rakyat. Berani mati demi rakyat, tidak ibaratnya hanya pencitraan itu, tidak hanya pencitraan saja, tapi bilhalnya ibaratnya dalam tindakannya itu nyata. Jadi intinya Panembahan Senapati itu adalah betul-betul sosok yang kan ada itu Tulodo laku utomo, tumpak remong tanah Jawa, ya kan, Panembahan Senapati gitu loh. Tulodo laku utomo, tumrap wong tanah Jawi, wong agung angeksi kondo, Panembahan Senapati, intinya seperti itu. Jadi kita memang harus mensuri tolada sosok seperti Panembahan Senapati yang bisa menseimbangkan antara spesifikasi anak negeri dan jenis-jenis adopsi yang ibaratnya bisa selaras, artinya bisa bersama, bisa berbineka, tidak berbenturan. Saya rasa demikian. Panembahan Senapati adalah orang pemberani yang betul-betul bisa mengadopsi antara khasanah budaya dan ibaratnya paham-paham dari manca praja, sehingga tidak pelurusan Demak yang tidak hilang Islamnya, tapi itu juga tidak berbenturan dengan Jawanya. Yang tidak hilang Jawanya, tapi juga tidak berbenturan dengan Islamnya. Begitu artinya paham Wali dan paham Brawijaya bisa disatukan oleh Panembahan Senapati, sehingga jadilah Mataram yang pertama ya, Mataram Panembahan Senapati, lalu menurunkan Jogja, Solo dan sebagainya. Terima kasih.